Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Sayyidul Imam Al-Arif Billah bin Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmin fid dharain amin. Sayyidina Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, beliau berkata, kama umirta an tu'rida 'anil ma'siyah umirta an tu'rida amman asa wa tad'u lahu fil ghaibah wan nas al-yawm 'alal aks wa ma asa an yanfa'aka shaumuk wa salatuk wa anta taqa' fi irdi akhikal muslim. Beliau menyatakan dalam kalam hikmahnya, sebagaimana kamu diperintah untuk meninggalkan, menjauhi kemaksiatan, maka kamu juga diperintahkan untuk berpaling daripada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tad'u lahu fil ghaibah, dan kamu diperintah untuk mendoakan kebaikan kepada orang yang bermaksiat tersebut secara sembunyi-sembunyi. Jadi beliau menyatakan, sebagaimana kamu itu diperintah untuk menjauhi maksiat, kamu juga diperintah untuk menjauhi ahli maksiat, dalam artian supaya tidak terpengaruh. Allah Ta'ala berfirman, fa'arid aman tawalla an dzikrina walam yurid ilal hayatad dunya. Berpalinglah kamu dari orang yang menjauhi daripada mengingat kami, dan mereka tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia saja. Fa'arid anil jahilin, di firman yang lainnya, berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi sebagaimana kita diperintah untuk menjauhi maksiat, kita juga diperintah untuk tidak sering berkumpul dengan ahli maksiat. Karena dikatakan as-sahib sahib, teman itu yang menarik. As-sahib sahib, ya, cuma satu huruf saja, shad sama sin. As-sahib itu sahib, teman itu yang menarik. Jadi dengan siapa kita berteman, ya kita insya Allah akan menjadi seperti itu. Kita teman sama ahli khair, insya Allah kita jadi khair, mau nggak mau. Kita temenan sama ahli syar, kumpul setiap hari sama mereka, itu akan menarik. Di sini Imam Ibn Athaillah menyatakan, tapi bukan berarti ketika meninggalkan ahli maksiat kemudian kita melupakan mereka, bukan. Wa tad'u lahu fil ghaibah, tapi kamu harus mendoakan kebaikan untuk mereka tadi itu, didoakan. Mungkin mereka saat ini belum sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktunya bolong-bolong, doakan supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan biar dia beristighfar, biar bertobat dan diterima tobatnya. Tapi kata beliau, wan nas al-yawm 'alal aks. Tapi orang ini sekarang, zaman sekarang kebalikannya. Jadi sudah mereka tadi itu tidak menjauhi orang yang bermaksiat, mereka berkumpul, tapi di sisi yang lain mereka menyebarkan aib daripada orang lain tadi itu yang bermaksiat. Jadi dia tahu si fulan ini gini, si fulan ini gini, ya kumpul. Di sisi yang lain bukan didoakan yang baik, tapi justru disebarkan kejelekan itu. Disebarkan. Sampai beliau menyatakan, lah bagaimana mau bermanfaat puasanya kamu, sholatnya kamu, sedangkan kamu telah terjerumus di dalam masalah menjelekkan saudaramu yang muslim. Maka ketika Nabi SAW beliau tanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang merugi tadi itu? Akhirnya sebagian sahabat jawab, ya Rasulullah, al-muflis man la mala lahu wa la mata', orang yang tidak punya uang ya Rasulullah, orang yang tidak punya perhiasan. Kata Rasulullah, bukan itu hakikat orang yang rugi. Kalau orang kehilangan uang, orang kekurangan harta, bisa dicari, bisa diusahakan. Tapi orang yang hakikatnya merugi itu orang yang ketika wafat, Masya Allah, Alhamdulillah, amalnya banyak. Ngajinya, sholatnya, puasanya, sedekah. Tapi kata Rasulullah, walakin zalama hada, wa syatama hada, wa akhadha mala hada. Beliau dulu, orang tersebut dulu zalim kepada si fulan, berbicara jelek kepada fulan, mengambil hartanya si fulan,
ngerasani si fulan. Apa yang terjadi? Akhirnya pahalanya diambil. Pahala yang dia bawa mati itu yang banyak diambil. Nah, kalau pahala sudah diambil, apa bisa diusahakan dapat lagi? Tidak bisa, sudah mati. Kecuali dapat kiriman, kan gitu. Pahalanya diambil dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Pahalanya diambil dikasihkan kepada orang yang hartanya dulu diambil. Hartanya diambil, pahalanya diambil dikasih kepada orang yang dulu dirasani. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, jadi di sini kita diajari sama Imam Ibnu Athaillah untuk bersikap rahmat, ya. Untuk bersikap kasih sayang. Bukan berarti ketika kita melihat saudara kita masih tenggelam dalam kemaksiatan, kemudian kita risih, kemudian kita jauh, kemudian tidak kita doakan. Tidak. Justru selalu bagaimana caranya kita doakan minimal. Kalau kita nggak bisa langsung, kita doakan. Ya, kita doakan. Karena sebagaimana dikatakan dalam hadis, tidaklah seorang muslim mendoakan saudara muslim yang lain fi dhahril ghaib, yakni bukan tepat pada depan orang tersebut, kecuali malaikat akan menyatakan amin, mengamini doa tadi itu, kemudian menyatakan walaka bimisl, ya, semoga kamu mendapatkan apa yang kamu doakan untuk saudaramu tadi itu. Kemudian Imam Ibnu Athaillah melanjutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, jaddidu imanakum aksiru, ya, min qauli la ilaha illallah. Ya, Rasulullah menyatakan, selalu perbaharui iman kalian dengan apa? Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Nah, jadi Rasulullah ini mengajarkan perbaharui selalu, di-upgrade iman kalian, diperbaharui terus dengan cara membaca la ilaha illallah. Ibnu Athaillah menyatakan, fadalla dzalik ala annahu yahsulu lahu ghubarul ma'siyah. Rasulullah kok menyatakan perbaharui, ini menunjukkan bahwasanya di dalam keimanan itu ada kalanya bisa dikotori dengan debu-debu kemaksiatan, wadanasul mukhalafah, dan kotoran-kotoran daripada pelanggaran kepada Allah. Wa ma kullu ghisyin yutahhiruhul ma'. Tapi masalahnya, kata Imam Ibnu Athaillah, masalahnya tidak semua kotoran itu bisa dibersihkan hanya dengan air. Ya. Kan secara umum memang air, ada kotoran, ada najis, ada apapun itu, kita bersihkannya pakai air. Tapi tidak semua bisa dibersihkan dengan air. Bal rubba ghisyin la yutahhiruhu illa nar. Berapa banyak kotoran itu yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan menggunakan api. Lalu apa contohnya? Kadzahab idza kana fil ghish. Seperti misalnya ada bongkahan emas. Kemudian bongkahan emas ini tercampur dengan bebatuan, ya, atau tercampur dengan partikel yang lain. Maka gimana caranya kita memisahkan emas ini dari partikel yang lain? Disiram pakai air ya, sampai kapanpun tidak bisa, kan gitu. Tidak hilang kotoran tadi itu yang melekat sama emas. Gimana caranya? Dipanasi dulu, dipanasi pakai air sampai meleleh, baru bisa dipisahkan mana emas yang murni dan partikel yang lain. Nah, fakadzalik al-usah, kata beliau. Maka seperti itulah orang ahli maksiat min hadhil ummah, daripada umat ini. La yasluhuna lidukhulil jannah, mereka belum layak, mereka belum bisa masuk ke dalam surga hatta tutahhiruhum annar, sebelum mereka dibersihkan terlebih dahulu dengan panasnya api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak pakai transit ya. Mudah-mudahan nggak pakai mampir dulu. Mudah-mudahan nggak mampir. Maka di sini menarik bahwa ini menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Allah taala itu menjadikan untuk makhluknya, sekalipun makhluk tersebut bermaksiat, Allah Ta'ala itu menjadikan ada beberapa hal yang membersihkan dia sebelum dia kecemplung di neraka tadi itu. Di antaranya apa? Di antaranya al-amrat wal masaib. Dia nanti sakit, dia dapat musibah. Nah, sakitnya dia dapat musibah, itu sebetulnya kafarah lidzunub, sebagai pelebur dosanya dia, supaya dia nggak mampir dulu nanti setelah mati.
Jadi setelah mati dia langsung masuk ke dalam surga. Dosanya sudah diganjar ketika di dunia tadi itu dengan penyakit, dengan musibah. Tapi dengan catatan ya, jika dia ridho, sakit dan dia menerima dengan sakit. Ya Allah, ini mudah-mudahan kafarah li dzunub saya. Ya, mudah-mudahan ini pelebur dosa saya ini. Ini gerundel ya sama wae. Di antaranya naudzubillah min dzalik syiddatus sakarat. Sakaratul maut yang menyulitkan. Naudzubillah min dzalik, tapi ini ya, jangan sampai. Karena naudzubillah kadang orang itu sakaratul maut ini kan beda-beda ya. Ada yang sebentar, beberapa saat, ada yang beberapa jam, ada yang beberapa hari. Jadi ini dia antara hidup dan mati sampai berhari-hari, 2 hari kadang. Alhamdulillah. Nah, itu termasuk sakaratul maut itu. Sakitnya sakaratul maut itu merupakan rahmat Allah supaya dia diganjar dengan dosanya di situ saja. Setelah mati nggak usah. Tapi kalau sakaratul maut dia belum diganjar di situ, maka dengan azab kubur. Naudzubillah min dzalik juga. Di azab kubur, di kuburnya diazab. Kenapa? Supaya nanti di akhirat dia nggak usah diazab lagi. Sudah selesai, sudah cukup. Nah, setelah azab kubur, apakah ada lagi penyaringan? Ada, yaitu syafaat. Terakhir ini sudah syafaat ini. Kalau dia dapat syafaat dari orang tua, ya syafaat daripada anaknya, syafaat daripada orang soleh. Mudah-mudahan kita akan mengharap ya, hadirnya kita ziarah ini kan mudah-mudahan diantaranya dikenal sama Habib Abdul Qadir, Syekh Maulana Ishaq, Habib Idrus, supaya nanti dapat syafaat mereka. Ya minimal itu ya, minimal. Dan mereka orang-orang yang karim, orang-orang yang sangat-sangat dermawan sekali. Nah, kalau syafaat ini tidak dapat, sudah, maka terakhir pembersih mereka sebelum mereka masuk ke dalam surganya Allah, karena harus dibersihkan. Orang masuk ke dalam surga ini nggak sembarang, harus yang bersih. Maka cara terakhir membersihkan, mau nggak mau masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hambanya Allah yang punya hati rahmat kepada hambanya Allah yang bermaksiat sekalipun, karena kita yang nggak suka itu maksiatnya, bukan orang yang ahli maksiat. Kemudian kita diperbaharui terus imannya dengan la ilaha illallah, jauh daripada maksiat, semakin hari semakin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.